Semua figur yang sukses itu, orang lihat itu prestasi Anda. Karena Anda yang lakukan semua itu sebetulnya. Enggak, ini persepsi orang begitu. Jadi ya, tapi kalau saya mesti komplain gitu. Betul, saya tidak perlu. Itu kerja teamwork. Oke, kerja teamwork itu, ya itu semacam wisdom dari Pak Luhut, itu kerja teamwork. Tapi sebetulnya secara real, orang kasih satir, kok Pak Luhut menguasai semua itu. Padahal faktual memang seolah-olah Pak Luhut ini punya tongkat Musa itu. Untuk Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul aneh? Tentu semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kita sudah menyaksikan bagaimana tadi cuplikan video ya pembicaraan Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Bang Rocky Gerung. Nah, Cak Ompong ingin menarik satu kata, yaitu mengenai teamwork. Ya, di dalam diskusi tersebut, Bang Rocky menjelaskan bagaimana Pak Luhut itu bekerja sukses, ya, tapi seolah-olah dalam tanda kutip ingin menguasai semua urusan menteri. Ya, sehingga tidak jarang Pak Luhut itu disebut menteri segala urusan. Bahkan the real president. Ya, terlihat di situ bagaimana Bang Luhut itu ya menikmati ya apa yang disampaikan Rocky Gerung sambil mempelajari pola pikir seorang Rocky Gerung. Ya, kalau kita bisa tarik kesimpulan di situ bahwa ya memuji sekaligus nyinyir karena menguasai semua urusan menteri. Tapi serta-merta dengan bijaksananya Pak Luhut mengatakan, oh tidaklah, kesuksesan itu dilakukan oleh kerja-kerja teamwork. Ya, jadi sekali lagi bahwa keberhasilan itu dilakukan secara teamwork oleh Pak Luhut. Nah, sekarang kita masuk ke definisi apa itu teamwork. Ya, menurut para pakar, bahwa teamwork itu adalah kerjasama ya yang dilakukan oleh beberapa orang, atau kalau itu di kementerian oleh beberapa kementerian dalam suatu kelompok kerja untuk mencapai keberhasilan, mencapai tujuan. Nah, itulah teamwork ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kesuksesan yang dilakukan Pak Luhut Binsar Panjaitan itu adalah teamwork. Ya, memang kalau kita perhatikan lagi ya Pak Luhut dengan santainya, mungkin dalam hatinya payah kali Bang Rocky ini. Ya kan? Kayaknya nggak paham itu apa itu teamwork. Ya, terkadang Bang Rocky lupa bahwa seorang Luhut Binsar Panjaitan itu adalah Menko, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Ya, jadi dia mengkoordinasi beberapa kementerian. Ya. Lalu yang kedua, Pak Luhut itu adalah mantan Jenderal Kopassus. Nah, sehingga relasi dan linknya kepada TNI dan Polri itu sangat baik. Nah, yang ketiga, ya atas dasar itulah Pak Jokowi memberi tugas ke Pak Luhut untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya itu urgent dan emergency. Yang sifatnya itu penting dan mendesak. Ya contoh kemarin kasus COVID, kasus minyak goreng, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau tidak seorang Luhut Binsar Panjaitan, ya tentu akan sulit. Ya, nah kemampuan leadershipnya Pak Luhut itu luar biasa. Ya, jadi kalau saya perhatikan di sini ini sebetulnya ya selain Pak Luhut ingin memberi pelajaran kepada seorang Rocky Gerung, nah Pak Luhut juga ingin belajar dari kedunguan
Rocky Gerung. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai oposisi dan kritik. Kurang. Nah, sekarang ada kebebasan, tetapi tidak ada oposisi. Oleh karena itu saya ambil alih fungsi oposisi. Saya tiap hari kritik kebijakan Presiden, Pak Luhut. Tapi yang saya kritik adalah kebijakan. Lalu orang komplain, Rocky Gerung itu kerennya kritik. Solusinya apa? Saya bilang solusi itu mestinya dari orang yang saya kritik, karena saya bayar pajak gitu. Jadi pengertian oposisi sekarang, kalau beroposisi mesti kasih solusi. Saya nggak mampu, saya nggak punya big data untuk kasih solusi, kira-kira begitu tuh. Ya enggak apa-apa. Yes. Saya kira Oke, kita lanjut. Dalam video yang kita telah saksikan, ya Rocky Gerung juga membahas mengenai oposisi dan pemahaman beliau mengenai oposisi. Jadi pemahaman Rocky Gerung selama ini oposisi itu adalah selalu menegatifkan ya rencana dan capaian pemerintah tanpa memberikan solusi. Nah, ketika dikatakan, oh kok hanya mengkritik tanpa memberikan solusi, lah iyalah saya nggak punya data. Di situ Bapak Luhut Binsar Panjaitan termehek-mehek mendengar pernyataan seorang Rocky Gerung. Nah, apa itu fungsi oposisi? Ya, kalau kita ketahui Rocky Gerung tidak bisa mengatakan dirinya oposisi. Ya, oposisi itu adalah merupakan partai politik ya. Jadi kalau kita lihat oposisi itu fungsinya adalah memperingatkan pemerintah terhadap kemungkinan salah kebijaksanaan atau salah tindakan. Jadi oposisi itu selalu memperingatkan pemerintah ya terhadap kemungkinan salah mengambil tindakan ataupun kebijaksanaan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya disebutnya sense of commission. Nah, atau yang menunjukkan ada yang harus dilakukan ya oleh pemerintah, tapi tidak dilakukan. Jadi kalau tadi memperingatkan, tapi kalau ini menunjukkan apa yang harus dilakukan pemerintah. Ya, mungkin dalam bahasa Inggrisnya disebut sense of commission. Nah, ini yang tidak dilakukan Rocky Gerung. Sehingga pernyataan Rocky Gerung itu terkesan tadi. Ya, hanya nyinyir. Atau kalau itu memang katanya Rocky Gerung itu orang yang berpendidikan, ya hanya pamer kedunguan. Jadi kalau menurut saya Rocky Gerung itu harus banyak membaca. Ya, terutama memahami definisi-definisi apa itu oposisi. Agar tidak ya sekedar ngoceh. Nah, di situ juga katanya ya adalah sering mengkritik. Nah, kalau kita kembali, apa itu kritik? Nah, kritik itu adalah proses analisis dan evaluasi terhadap kebijakan. Ya, dengan tujuan yang memperbaiki. Nah, itu kritik. Jadi kalau kita mengkritik seseorang, itu kita harus bisa menganalisa, memberikan evaluasi. Tujuannya itu adalah memperbaiki. Jadi kalau kita hanya mengkritik tanpa kita memberikan solusi, ya tadi kembali lagi nyinyir. Ya terkesan dungu, tidak memahami permasalahan, apalagi ya hanya sekedar cuap-cuap. Kita memahami kebijakan pemerintah itu tidak bisa hanya melihat dari satu sisi sudut. Ya, saya pernah belajar itu ya mengenai manajemen. Itu kalau kita belajar kan makin kita memahami, makin sulit bagi kita untuk mengatakan orang lain itu salah. Ya artinya apa? Makin tinggi ilmu seseorang, makin sulit bagi dia untuk menyalahkan. Sehingga ada pepatah mengatakan, ya padi makin berisi makin menunduk. Kalau yang belum berisi ya nyengangak, tidak karu-karuan ya seperti apa yang selama ini disampaikan Rocky Gerung. Nah,
Apa kesimpulannya dari pertemuan antara Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Rocky Gerung? Nah, itu pertama, ya mungkin Rocky Gerung dia orang pandai, ya. Tapi begitu dia ingin menggunakan kepandaiannya, tentu dia akan bersaing dengan orang-orang yang pandai. Nah, dia menggunakan cara mendungukan diri. Jadi dia dungukan dirinya karena apa? Karena segmentasi orang-orang dungu juga banyak. Sehingga apa yang dikatakan Rocky Gerung, ya mengenai kedunguannya, banyak juga yang senang. Ya, tapi kalau dia menceritakan sesuai dengan keilmuannya, itu kalah dengan orang-orang pinter. Yang kedua, kalau menurut saya, ya setiap orang itu punya ilmu. Ya, tapi kalau saya melihat Rocky Gerung, ilmunya itu hanya ya secuil, tapi semua orang bisa dikritik sama dia, enggak karu-karuan. Ya, yang terakhir, jadi kehadiran Bang Luhut kalau menurut saya ke Rocky Gerung, beliau ini sebetulnya ingin mempelajari seorang Rocky Gerung yang dungu itu, tapi kok laris manis, banyak penggemarnya. Jadi sebetulnya Bang Luhut ini, Pak Luhut ini, dia juga belajar. Belajar mengenai apa? Belajar mengenai kedunguan Rocky Gerung. Oke? Jadi sebetulnya tidak ada yang dungu dan tidak ada yang pandai. Saya pernah itu membaca satu kalimat, dungu itu adalah ketidakpandaian. Ya. Atau pandai itu adalah ketidakdunguan. Oke, sampai jumpa lagi.